Hola, selamat sore kawan amalan. Apa kabarnya hari ini? Jadi semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Jadi selamat sore buat yang baru datang dan bergabung dengan amalan.id. Jadi kita sore ini akan membahas topik yang penting nih untuk kawan amalan yang sedang kesulitan dengan utang kartu kredit, KTA, cicilan KPR. Nah, kita nih nanti akan mengundang Mbak Luna. Beliau ini adalah Project Manager Strategic Initiative yang akan membahas topiknya yaitu meringankan cicilan utang dengan restrukturisasi KPR. Halo Mbak Luna. Halo Mbak Luna. Halo, Wah, gimana? Kedengeran jelas kah? jelas, jelas, jelas. Waduh, gimana kabarnya hari ini Mbak Luna? Alhamdulillah hari ini cerah ya, nggak hujan. Wah, cerah. Waduh, eh, semoga secerah hatinya Mbak Luna juga loh. Ya, Mas Genta juga nih Oke. cerah banget nih hari ini. Waduh, ini apa namanya? Karena kita akan ngebahas topik yang menarik sih sebenarnya Mbak Luna. Karena sebelumnya kayaknya udah pernah dipost juga di Instagramnya Amalan, dan sekarang kita akan coba lagi juga mungkin membahas lebih detail ya kan bareng sama Mbak Luna ya, Mbak Luna ya. Eh, aku ngeliat di Siap, postingannya itu siap. tuh Mbak Luna ada mengenai KPR dan kredit kayak gitu. Itu boleh dijelasin nggak itu gimana itu Mbak Luna? Oke, jadi kita sore ini akan bahas sesuatu yang mungkin belum banyak yang kepikiran orang nih ya. Gimana sih caranya kita mengurangi beban cicilan kartu kredit, KTA, KPR dengan cara restrukturisasi KPR. Tuh. Tuh, Jadi kalau mantap. KPR, Nah ya, mm-mm. gimana tuh Mbak KPR itu? Jadi kalau KPR itu kan kita udah ya banyak lah yang udah punya KPR ya. Jadi KPR itu kredit kepemilikan rumah. Ini fasilitas pinjaman dari bank. Jadi untuk tujuan membeli rumah atau ruko. Jadi untuk KPR ini beda dengan kartu kredit dan KTA. Jadi kalau KPR itu kan ada jaminannya ya. Jadi jaminannya itu berupa rumah atau ruko yang dibeli. Sementara kalau Mm-mm. KTA atau kartu kredit itu kan nggak ada jaminannya. Dan jangka Hmm. waktunya juga panjang nih. Jadi kalau KPR kan kita nyicil. Biasanya cicilannya tuh tetap sampai beberapa waktu. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu cicilannya akan tetap Mm. sampai dengan beberapa jangka waktu. Sementara kalau kartu kredit ada namanya ketentuan pembayaran minimum. Jadi nggak ada tuh kayak Hmm. KPR yang bulan ini nyicilnya sama dengan bulan besoknya. Jadi dia tergantung tagihan kita dan berapa sih pembayaran minimumnya atau mau kita bayar full atau bayar minimum. Gitu. Wah, ini jadi menarik. Mungkin biar kita bisa lebih ngebahasnya lebih dalam, kalau nggak salah di Instagramnya Amalan itu sudah ngepost tuh Mbak ada kasus yang namanya Amal ya. Kemarin kalau aku nggak Hmm. salah, yang dia apa namanya beli rumah 5 tahun lalu gitu kan ya dengan KPR 20 tahun gitu kan, terus cicilannya 4,5 juta per bulan, terus menjadi kurang lebih masih Hmm. ada 15 tahunan lagi. Terus sementara sekarang ada cicilan juga KTA sekitar mungkin 1,3 juta per bulan. Terus habis itu ditambah ada saldo utang kartu kredit kalau nggak salah 18 juta. Padahal penghasilannya tadinya tuh misalnya contoh 12 juta per bulan, sekarang udah turun jadi 10 juta per bulan. Nah, di dalam case-nya itu mungkin kalau kawan-kawan amalan yang belum keikut bisa lihat nanti di postingannya amalan. Nah, itu kalau kayak gini gimana nih Mbak Luna? Oke, pertama kan kita lihat dulu nih penghasilannya dari 12 juta turun jadi 10 juta. Misalkan kita Ya. anggap nih dari 10 juta tadi dia ada pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya dia sekitar 50% lah dari pendapatan. Anggap aja ya. Jadi Hmm. kayak 5 juta dia untuk Hmm. kebutuhan hidupnya dia sehari-hari gitu di luar cicilan. Nah, berarti kan dari 10 juta dikurangin 5 juta masih ada sisa 5 juta nih. Ya. Sementara Ya. penghasilan berkurang tapi cicilan jalan terus kan. Nah, cicilannya itu ada Hmm. cicilan KPR tadi 4,5 juta ya. 4,5 Ya. juta sama KTA 1,3 juta. Ya. Terus ada kartu kredit 18 juta. Misalkan 18 juta itu Hmm. dia rutin bayar tapi minimum payment itu dia bayar 900 ribu.
Berarti kan Oke. sisa yang 5 juta tadi buat bayar cicilan KPR 4,5 juta, Iya. sisa 500.000 Iya. buat bayar lagi KTA Iya. 1,3 juta, bayar lagi kartu kredit 900.000, kan berarti kurang nih uangnya 1,7 juta gitu. Bener. Oh. Bener. Nah, terus gimana caranya Mbak kalau kayak gini? Nah, kalau yang kayak gitu berarti kan cash flow-nya yang harus diatur. Jadi, apakah dia bisa Oh, oke. menambah penghasilan atau enggak nih. Jadi, dia harus Hmm. nambah lagi nih sumber penghasilannya yang untuk mengkompensasi yang pengurangan penghasilannya dia tadi. Hmm. Apakah bisa dia cari sumber penghasilan tambahan? Kalau misalkan Hmm. susah, cari kerja susah gitu kan zaman sekarang. Kalau nggak bisa ya terpaksa Hmm. ini berhemat, pengeluarannya harus dihemat bagaimanapun caranya. Nah, selain itu Hmm. karena kita lihat juga utangnya dia juga udah nggak sehat ya, 4,5 juta tambah 1,3 juta ditambah 900 dibandingin sama penghasilannya dia itu kan udah di atas 50% dari penghasilannya dia gitu. Jadi justru utangnya ini yang dia harus kelola cash flow-nya dia. Ini kata-katanya menarik Mbak, dikelola hutangnya. Nah, dikelola hutang tuh maksudnya kayak gimana ya Mbak, dikelola hutang? Jadi ketika dia berhutang harus dilihat nih hutangnya dipakai untuk apa sih? Apakah untuk sesuatu hal yang produktif atau hanya untuk konsumtif? Nah, kalau misalkan udah pasti dia hutang produktif ya, karena kan ada aset yang dibeli dan nilai asetnya akan bertambah. Berarti itu termasuk hutang yang produktif. Sementara kalau EA sama kartu kreditnya, Anda tanya nih, dia beli apa sih nih waktu itu gitu. Apakah dia beli aset? Kalau misalkan ada asetnya nih yang dia beli, asetnya ini produktif atau enggak. Jadi apakah aset ini menghasilkan uang untuk dia atau enggak. Kalau misalkan nggak ada sesuatu yang menambah penghasilan dari aset tersebut, ya ikhlas nggak nih kalau untuk asetnya itu dijual gitu kan untuk menambah pemasukannya dia gitu kan. Karena kan yang namanya utang nggak bisa nih hilang gitu aja, pasti utang itu wajib dibayar gitu, nggak mungkin diikhlaskan, apalagi kita ngutang ke bank ya, nggak mungkin lah bank itu ikhlas udah nggak usah bayar, itu kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya pasti harus dibayar atau dilunasi. Nah, untuk bayar utang, untuk lunasin utang kan perlu uang, sementara cash flow-nya defisit nih, uangnya kurang gitu. Jadi gimana caranya ya, mau nggak mau jualah asetnya atau gadekan asetnya. Jadi supaya ada pemasukan nih, pemasukan tambahan untuk kita. Oke. Mbak Luna, untuk yang kayak kasus ini kan dia punya utang KPR ya, yang si Amal ya. Biasanya kan karena takutnya rumahnya itu disita misalnya. Jadi orang akhirnya itu memprioritaskan tetap bayaran cicilan KPR kan. Sementara kan utang kartu kredit dan KTA malah jadinya kira nunggak tuh. Nah, sebaiknya tuh sebenarnya utang mana duluan sih yang harusnya diprioritasin Mbak untuk dibayar? Nah itu dia, kadang-kadang orang lebih memprioritaskan KPR-nya dulu nih, dia tetap KPR karena takut rumahnya akan disita kan. Nah kita lihat utang KPR ini kan jangka panjang nih, bisa maksimal tuh bisa sampai 30 tergantung usia debiturnya. Nah ada jaminannya juga. Sementara kalau kartu kredit dan KTA kan jangka waktunya relatif lebih pendek nih dibandingkan KPR dan tidak ada jaminan. Maka itu sebabnya bunganya pasti lebih tinggi daripada KPR. Nah, kalau justru kartu kredit dan KTA ini justru kita nunggak, itu pasti akan semakin menambah beban utang kita karena bunganya itu kan udah tinggi, dia akan berbunga lagi nih di tagihan selanjutnya. Jadi bunganya akan compounding. Jadi tagihannya akan semakin membengkak. Justru itu secara teoritis ya. Jadi sebaiknya ya kita harus utamakan dulu nih bayar utang dengan bunga yang paling tinggi dulu gitu supaya tidak memberatkan ke depan. Nah terus gimana tuh Mbak Luna caranya? Kan sebenarnya kan yang harus dibayar itu kan tuh banyak tuh. Padahal uangnya tadi udah kelihatan tuh kan hampir-hampir nggak ada bisa dibilang gitu kan. Terus masa harus bayar utang dengan utang kan kayak gitu. Malah nanti kan istilahnya sering dengar gali lubang tutup lubang tuh. Nah itu gimana itu Mbak Luna? Nah itu dia masalahnya, orang sekarang mulainya pinjam-pinjam utang
lagi yang justru bunganya lebih tinggi. Nah, sebaiknya ya kita harusnya kalau mau bayar utang dengan utang lagi ya harus dengan bunga yang lebih rendah. Salah satunya ya dengan cara Hmm. si restrukturisasi KPR ini. Gitu. Sebentar, Mbak Nurman. Apa itu restrukturisasi? Ini mungkin udah ada di judulnya. Cuman apa sih maksudnya, Mbak, restrukturisasi? Ya, jadi kalau restrukturisasi itu dia mengubah struktur, jadi mengubah struktur kreditnya. Jadi pinjamannya itu uh, diubah secara syarat dan kondisinya apabila nasabah ini dia mengalami kesulitan keuangan. Namun dia masih punya itikat baik nih untuk membayar utang cicilannya dia gitu. Nah, restrukturisasi ini macam-macam nih caranya. Ada yang penurunan suku bunga kredit, ada perpanjangan jangka waktu tenor. Nah, ini kalau ada penurunan suku bunga, ada perpanjangan tenor, itu nanti cicilannya ini akan berkurang, cicilan KPR-nya dia. Terus ada juga pengurangan tunggakan bunga atau tunggakan utangnya dia. Jadi cicilannya itu tetap, tapi saldo utangnya dia akan berkurang. Jadi ada diskon bunga kreditnya ya. Terus ada penundaan pembayaran cicilan. Jadi bisa juga yang ditunda itu pembayaran pokoknya saja. Jadi kita ada pembayaran bunga, tapi ada juga yang full dia ditunda nih pembayaran cicilannya. Jadi dia nggak perlu bayar cicilan sampai dengan maksimal 12 bulan. Ada juga penambahan fasilitas kredit. Jadi kalau penambahan fasilitas kredit nanti ada tambahan dana yang masuk ke nasabahnya. Tuh. Nah, ini bisa nih kalau ada tambahan juga, dana bisa digunakan nih. Nah, untuk kasus amal gimana, Mbak? Oh, kalau di kasus amal yang kemarin ada di feed Instagram kita itu, dia mendapatkan restrukturisasi KPR berupa penundaan pembayaran cicilan selama 12 bulan. Jadi selama 12 bulan itu dia nggak perlu bayar cicilan KPR nih. Jadi secara cash out-nya dia tadi yang 4,5 juta untuk bayar cicilan KPR, nah selama 12 bulan itu dia nggak perlu bayar KPR lagi yang 4,5 juta. Jadi dia bisa uang dia yang 10 juta buat biaya hidup 5 juta kan ada 5 juta nih, 5 juta itu bisa dipakai untuk bayar cicilan KTA-nya dia, buat bayar kartu kreditnya dia. Jadi selama 12 bulan dia fokus untuk menyelesaikan si kartu kredit dan KTA-nya dulu nih. Misalkan di dalam 12 bulan itu udah lunas semua, paling nggak dia sudah bisa bernapas nih. Jadi dia bisa menabung untuk membayar cicilan KPR-nya ketika masa restrukturisasi KPR-nya berakhir di bulan ke-13 nanti. Gitu. Oke, jadi berarti kan dia ada penundaan pembayaran cicilan KPR selama 12 bulan gitu ya. Nah, terus utang KPR-nya gimana, Mbak, jadinya? Oh, itu pasti ada kompensasinya ya. Jadi karena dia selama 12 bulan itu dia tidak membayar cicilan sama sekali, tentunya kan pada saat akhir di bulan ke-12 itu karena ada bunga yang tidak dibayarkan, bunganya itu akan dikompensasi tuh di akhir masa restrukturisasi pasti saldo utangnya akan bertambah karena ada bunga tadi tuh, bunga yang tidak terbayarkan selama 12 bulan tadi. Nah, di bulan ke-13 itu kalau misalkan dia cicilannya kembali ke seperti semula, kompensasinya adalah jangka waktu pinjamannya dia pasti akan bertambah. Gitu. Jadi mau nggak mau misalkan tadi kan tinggal 15 bulan lagi ya, bisa jadi dia akan bertambah menjadi 17 bulan lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa nih, karena kan dia susahnya sekarang nih, berarti kan dia butuh bisa bernafasnya sekarang. Jadi untuk yang 2 bulan tambahan ya itu urusan nanti, yang penting sekarang dia tata dulu nih, harus kasih dia supaya dia bisa berikutnya menghadapi yang sisanya yang 17 bulan ke depan nanti. Oke. Menarik nih Mbak Luna. Nah, kalau syaratnya terus gimana Mbak untuk yang restrukturisasi yang Mbak Luna ceritain ini? Nah, kalau syaratnya itu
tergantung dari banknya masing-masing. Jadi pasti bank punya kriteria nih nasabah seperti apa sih yang bisa disetujui untuk restrukturisasinya gitu. Nah, biasanya yang paling utama adalah debitur ini dia mengalami kesulitan untuk membayar pokok dan bunga kreditnya dia. Tapi sebenarnya misalkan nih dia punya usaha, sebenarnya usaha dia itu punya prospek bagus, tapi karena sekarang ada terdampak pandemi maka omsetnya menurun. Nah, tapi bank bisa melihat bahwa nanti usaha ini akan kembali pulih lagi nih setelah berapa lama. Debitur itu juga harus kooperatif. Jadi dia memang berniat untuk membayar utang. Jadi bukan lari dari tanggung jawabnya membayar kewajibannya dia gitu. Jadi ada itikat untuk membayar utangnya dia. Terus biasanya bank itu minta bukti. Jadi misalkan kalau pengusaha bisa dilihat dari laporan keuangannya atau dari rekening usahanya. Nah kalau karyawan biasanya selain dari rekening koran juga ada surat keterangan nih dari perusahaan bahwa ada penurunan penghasilan dari perusahaan tersebut. Gitu. Kan sekarang juga banyak banget kan yang orang-orang penghasilannya terdampak COVID ini. Dan sebaiknya untuk KPR ya sebaiknya yang udah berjalan minimal 3 tahun lah. Jadi karena COVID ini kan juga udah hampir 1 tahun ya. Jadi sebaiknya ya karena ada dampak dari COVID ini gitu, bahwa dia ada kesulitan keuangan, maka dia meminta permohonan untuk restrukturisasi. Oke, menarik Mbak Luna. Nah, aku juga kepikiran selain ini, gitu kan, selain keringanan berupa penundaan pembayaran ini, itu skema apa lagi ya yang bisa diambil nasabah kayak amal ini gitu? Ada alternatif lain nggak Pak ya? Kalau tadi amal kan menunda pembayaran. Kalau dia misalkan masih sanggup, misalkan dia masih sanggup nyicil, tapi cicilannya nggak sebanyak biasanya, nah itu bisa dengan minta untuk penurunan suku bunga atau perpanjangan tenor sehingga cicilan dia akan berkurang. Nah kalau misalkan ada kasus yang dia ternyata sudah pernah menunggak nih, jadi bisa juga minta untuk diberikan diskon bunga kredit yang sudah menunggak ini. Jadi utangnya dia tetap, cicilannya dia tetap, tapi utangnya bisa berkurang gitu. Nah, kalau untuk kalau misalkan amal ini kan dia udah 5 tahun berjalan ya, jadi kemungkinan harga rumahnya dalam 5 tahun itu juga udah ada kenaikan nih. Jadi dan bunga yang sudah pokok utang yang sudah terbayarkan juga sudah lumayan. Jadi dia bisa juga mengajukan penambahan kredit dari KPR-nya atau istilahnya top up. Dari top up ini berarti di amal ini bisa nih dapat tambahan dana yang bisa untuk menutupi si utang dia di kartu kredit atau di KTA. Tuh. Itu kan solusi ketika misalnya restrukturisasinya itu di bank pemberi KPR-nya itu kan Mbak ya, kalau saya nggak salah nangkap tadi. Nah, ada nggak cara lain ya Mbak Luna ya untuk memanage utang selain itu? Ada juga kita bisa take over ke bank lain. Jadi karena dia udah berjalan 5 tahun nih, nilai rumahnya dia udah naik, bisa di take over nih ke bank lain. Jadi dari take over itu akan dinilai lagi kan nilai rumahnya udah yang baru dong, yang udah naik itu. Berarti plafonnya bisa nambah lagi nih, dia bisa dapat tambahan kredit lagi dari nilai aset rumahnya dia yang baru. Nah dari situ kan berarti dia bisa dapat tambahan dana nih dari take over ini. Jadi uangnya itu kan setelah dia udah melunasi dari pinjaman di bank sebelumnya masih ada nih sisanya nih, bisa dia pakai juga nih untuk bayarin kartu kreditnya dia. Nah biasanya juga bank yang take over ini akan memberikan bunga yang lebih kecil. Jadi bisa jadi nanti cicilan dia pun akan berkurang, jadi nggak 4,5 juta lagi. Selain ada suku bunga yang ditawarkan bisa lebih kecil, nanti tenornya juga bisa dilihat nih, kalau misalkan usia produktifnya masih panjang juga masih bisa diperpanjang. Jadi
ada uh, kemungkinan untuk nilai cicilan KPR-nya dia akan berkurang, jadi nggak 4,5 juta lagi gitu kalau di take over oleh bank lain. Tuh, Mas Genta. Oh, oke. Jadi kalau tadi aku nangkap restrukturisasi itu tuh kita bisa ngurangin misalnya pakai cash out ya. Tapi kalau take over sama top up itu malah bisa nambah cash in ya, Mbak ya? Jadi semua akan berefek kepada arus kas. Jadi kalau mau nambah cash in, solusinya adalah top up atau take over. Tapi kalau kita mau mengurangi cash out, ya itu solusinya restrukturisasi. Oke. Ya, kalau di amalan sendiri proses layanannya akan kayak gimana nih, Mbak Luna? Ya, jadi kalau untuk di amalan untuk nasabah-nasabah nih yang punya utang, baik itu utang kartu kredit, utang KTA, KPR, KMG dari beberapa penyedia pinjaman khususnya bank ya. Jadi bisa menghubungi kita di amalan.com atau di ayalunas.com. Jadi nanti kita juga ada layanan kredit check up. Jadi bisa kita lihat dulu nih kondisi masalah keuangannya, masalah utangnya nasabah ini seperti apa dari kredit check up itu. Nanti ada dari pihak konsultan kita yang akan menghubungi nasabah untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien kita gitu. Jadi apabila klien setuju ingin menggunakan jasa amalan, nanti amalan akan membantu untuk berkomunikasi atau melakukan negosiasi dengan bank ya, gitu untuk mendapatkan solusinya. Kalau misalkan kita sudah dapat persetujuan dari banknya, nanti kita akan komunikasikan kembali nih apakah klien setuju dengan solusi yang ditawarkan atau enggak. Gitu. Oke, Mbak Luna. Ini apa namanya? Tampaknya kawan-kawan sudah ada yang sudah mengikuti kita dari tadi. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan, silahkan nanti kawan-kawan bisa ajukan di kolom pertanyaan. Biasanya ada tanda tanya di sana. Ini kesempatan baik banget bisa ngobrol langsung sama Mbak Luna. Siapa tahu nanti bisa dapetin insight gimana nih cara mengaturnya ya Mbak Luna ya. Oke, ini amal ini simulasi atau emang ada cerita sebenarnya nih Mbak Luna? Itu ada, kita ambil contohnya dari yang kita punya datanya gitu. Tapi ya pastinya sebenarnya ya. Jadi datanya itu valid gitu, Siap. tapi tokohnya bukan nama sebenarnya. Oke, Mbak Luna. Ini ada pertanyaan nih Mbak Luna, aku coba klik ya, biar bisa kelihatan di kita nih. Apakah calon klien amalan harus memiliki aset, Mbak Luna? Oke. Jadi kalau ingin menggunakan jasa amalan, yang pastinya nanti harus ada komitmen ya. Jadi komitmennya itu menabung sesuai dengan apa ya, simulasi kita. Misalkan ada kartu kredit dan ada KTA yang harus dibayarkan gitu. Jadi harus ada komitmen dari klien tersebut untuk menabung di rekening dana pelunasan kita. Kita nanti akan buat rekening dana pelunasan di Bank BRI. Jadi semua utang akan dibayarkan dari situ. Gitu. Jadi tidak harus memiliki aset, tapi ya harus, namanya utang kan harus dibayar ya. Tapi kalau nggak ada uangnya ya nggak akan bisa. Tetap harus ada uangnya. Nah, gimana cara melunasi utangnya kalau tidak ada uangnya atau asetnya itu? Nah, itu sih. Jadi tetap harus ada komitmen dari kita bahwa kita ingin membayar utang tersebut gitu. Jadi nggak bisa kayak
saya nggak mau ada usaha gitu untuk menabung, untuk membayar itu. Nah, jadi asetnya itu harus ada sih, tapi nggak harus yang ya sesuai dengan kondisi utangnya bapak atau ibu aja gitu. Jadi tetap harus ada komitmen untuk menabungnya itu. Cuma lebih baik kalau ada aset rumahnya ini. Kalau ada aset rumah ini justru akan bisa dimanfaatkan karena kita punya jaminan suatu aset, jaminan aset ini yang bisa mendatangkan cash in tadi nih dari si tadi tuh top up atau take over tadi. Nah kalau kita punya rumah itu kemungkinan besar ya semakin mudah deh jadi untuk kita mendapatkan tambahan dananya. Siap Mbak Luna. Terima kasih banyak Mbak Luna atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk di kita. Boleh saya tampilkan di layar ya Mbak Luna ya? Ini suaraku bergema nggak ya? Masih bisa terdengar. Oke. Aku ini ada berikutnya. Apakah ada biaya buat kawan-kawan ya, betul sekali. Oke, untuk biayanya itu bisa dilihat di website kita, ada biaya layanan. Itu ada, kita ada biaya pendaftaran, ada biaya layanan, tapi biaya pendaftaran itu pun tidak wajib ya. Jadi ada pilihan beberapa paket yang tanpa biaya pendaftaran pun bisa. Jadi hanya nanti cukup membayar biaya layanan. Jadi biaya layanan ini pun tidak wajib dibayar, solusinya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan bapak atau ibu gitu. Jadi kalau misalkan menurut bapak atau ibu nggak cocok nih solusinya, ya udah kita bapak atau ibu tidak perlu membayarkan biaya layanan. Jadi ya udah yang harus dibayar ya hanya biaya layanan yang memang solusinya sesuai aja dengan kebutuhan bapak ibu. Mantap Mbak Luna. Dan mungkin untuk sesi kita untuk sesi kita kali ini terakhir ada pertanyaan lagi dari salah satu kawan amalan juga. Ini debitur KPR dari bank mana saja yang memiliki peluang perpanjangan restrukturisasi ya Mbak Luna? Untuk restrukturisasi semua bank itu pasti ada program restrukturisasi karena kan memang ini sudah ada aturannya dari OJK ya. Jadi untuk COVID ini bank ini wajib melakukan program restrukturisasi untuk semua nasabah-nasabah dia yang penghasilannya terdampak COVID. Jadi semua bank pasti ada program restrukturisasi. Itu tapi tetap ada kriteria dan syaratnya masing-masing ya dari banknya. Utamanya sih itu ada penurunan penghasilan. Oke Mbak Luna. Ini menarik sekali topiknya Mbak Luna. Dan tadi kita sudah membahasnya dari berbagai macam sisi dan terutama case yang ada di dalam feed IG-nya kita. Nah, ini terima kasih banyak udah sabar menjelaskannya nih tentang ilmunya Mbak Luna, restrukturisasi KPR ya. Mungkin belum tahu banget kita sebelumnya, tapi ini ada salah satu solusi yang bisa digunakan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement Mbak Luna? Oke. Jadi kalau untuk kawan-kawan amalan yang punya kesulitan dalam membayar utang atau melunasi utangnya seperti utang kartu kredit, KTA, dan ada KPR-nya. Nah, KPR aset rumah yang dijaminkan di KPR ini bisa membantu kawan-kawan amalan semua untuk entah itu mengurangi arus kas keluar atau menambah arus kas masuk. Jadi dari arus kas yang masuk atau arus kas keluar yang dihemat itu jadi bisa digunakan untuk membayar utang-utang yang bunganya lebih besar seperti kartu kredit dan KTA. Oke Mbak Luna,
Mbak Luna, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Luna, atas penjelasannya. Semoga nanti sesi kita ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang lain. Oke. Thank you, Mas Oke. Genta. Terima kasih banyak waktunya Mbak Luna ya. Stay safe and stay happy. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak udah gabung sama kita di Amalan Talks kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @amalan.id dan juga subscribe ke YouTube channelnya di Amalan Indonesia, dan sampai jumpa di Amalan Talks berikutnya. Saya Genta, ya bye-bye.